بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tentu nikmat terbesar adalah hidayah dan taufik darinya subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu kita tetap berada dalam agama yang lurus dan sempurna ini, yaitu agama Islam, dan kita bisa mengisi waktu-waktu dalam kehidupan kita untuk beramal saleh, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa kita juga mensyukuri nikmat-nikmat yang menyertai dan menjadi pelengkap dari nikmat itu semuanya. Nikmat kesehatan, nikmat rasa nyaman, rasa aman, dan seterusnya. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, serta kaum muslimin yang meneladani beliau hingga hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang artinya ini adalah kitab taman bagi orang-orang yang saleh, yang bersumber dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan para rasul. Dan kita masuk pada pembahasan bab yang ke-11, yakni babul mujahadah, artinya yakni bersungguh-sungguh, ya, berusaha dengan kesungguhan untuk melakukan sesuatu, namanya mujahadah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan satu ayat dari surat Al-Ankabut yang terkait dengan bab ini, yang ayat itu berbunyi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguh orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh, berusaha, ya, melakukan mujahadah, maka kami akan berikan hidayah kepada mereka, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya kami dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Hari ini kita akan membahas ayat yang kedua. Di sini ada beberapa ayat yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala berkaitan dengan babul mujahadah. Ayat yang kedua disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbak artinya dan sembahlah Tuhanmu, hatta sampai, ya'tiyaka mendatangimu, al-yaqin. Al-yaqin ini maksudnya adalah ajal atau kematian. Al-yaqin selain artinya itu sesuatu yang diyakini, namun di dalam teks-teks Al-Quran diantaranya al-yaqin itu maknanya adalah ajal atau kematian. Sebagaimana dalam firman Allah yang lain menyebutkan dalam surat Al-Muddathir, qalu lam naku minal musallin. Ketika Allah menyebutkan tentang penghuni neraka, ya, bagaimana pengakuan mereka, kenapa kok sampai dimasukkan ke neraka? Mereka mengatakan lam naku minal musallin, kami dulu tidak pernah menjalankan ibadah salat, wa lam naku nut'imul miskin, dan kami tidak pernah berbagi makanan kepada orang-orang miskin, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, ya, dan kami biasa bicara tentang perkara-perkara yang buruk, ya, bersama orang-orang yang gemar melakukan perkara-perkara yang buruk itu, gemar berbicara sesuatu yang buruk. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu ketika di dunia itu mendustakan hari kiamat. Kami tidak beriman dengan hari kiamat, hari pembalasan itu kami tidak meyakini dulu. Hatta atanal yaqin, dan ini semuanya kami lakukan dan kami belum bertobat. Hatta atanal yaqin, sampai kematian mendatangi kami. Jadi al-yaqin
itu di dalam Al-Quran beberapa itu maknanya adalah ajal atau kematian. Namun kita kembali kepada ayat yang kita bahas hari ini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, ya, esakanlah Allah dalam persembahan, bermunajatlah kepada Allah dengan kesungguhan, lakukan amal-amal yang dapat mengundang ridho dari Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian mendatangimu. Dan inilah seorang muslim selalu bermujahadah, berusaha semampunya, sekuat tenaga, ya, terus berjuang, terus bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Dia bersungguh-sungguh dalam menjaga keistiqomahannya untuk tetap berada di jalan yang lurus. Dia tetap menjaga istiqomah, menjaga kekhusyuan sholat wajibnya, sholat sunnahnya, menjaga amalan-amalan yang lainnya, amalan-amalan puasa, amalan-amalan menunaikan atau memberikan infak, bersedekah dan yang lainnya, serta menjaga kualitas dari amalan-amalan tersebut sampai ajal menjemputnya. Jadi sesungguhnya beramal soleh itu tidak ada ujungnya, ya, tidak ada waktu berhentinya, tidak ada waktu berhenti untuk melakukan amal soleh kecuali sampai ajal menjemputnya. Tidak ada kata istirahat dalam beramal saleh. Seorang mukmin selalu bermujahadah, selalu bersungguh-sungguh, berusaha untuk mengisi waktunya dengan amalan-amalan saleh sampai sakratul maut. Bahkan ketika sakratul maut sendiri, orang muslim tetap berusaha mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengiringi masa-masa terakhirnya di dunia ini dengan berzikir, dengan berucap la ilaha illallah, menjaga agar kalimat yang terakhir yang terucap dari lisannya adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat kunci yang bisa mengantarkan seorang hamba untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan akhir kata yang keluar dari lisan kita nanti adalah kalimat tauhid. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ayat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah taala, al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yakni dalam surat Al-Muzammil ayat 8. Ayatnya berbunyi wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wazkurisma rabbika artinya dan sebutlah selalu nama Tuhanmu, wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepadanya, yakni kepada Allah dengan penuh ketekunan, dengan kesungguhan ibadahnya itu bab mujahadahnya di sini. Wa tabattal ilaihi tabtila, itu adalah bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk tetap istiqomah di atas ketauhidan, ya. Dan teruslah berzikir kepada Allah setiap saat, pagi, siang, malam, dari bangun tidur sampai tidur lagi, mengawali pagi bangun tidur dengan menyebut nama Allah, dengan mengatakan alhamdulillah, ya, alhamdulillah, dan kemudian mengisi waktu-waktunya dengan selalu mengingat Allah, dengan menjaga sholatnya, dengan selalu berzikir, zikir pagi, zikir petang, dan kemudian mengakhiri malamnya sebelum tidur itu dengan menyebut nama Allah juga. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya. Di sini diperintahkan wazkurisma rabbik, hendaknya kita semuanya, ya, agar senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kesibukan, jangan sampai terlalaikan dengan kesibukan duniawi. Iya, ada aktivitas duniawi di waktu pagi, waktu siang, tetapi tidak menghalangi kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selalu kita mengisi waktu-waktu itu dengan berzikir, dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ayat ini diperintahkan atau ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah dengan penuh ketekunan wahai Muhammad. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam diwajibkan baginya untuk menegakkan salat malam. Salat malam qiyamul lail itu diwajibkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bagi umatnya itu sifatnya tidak wajib tetapi sunnah. Dan inilah sifat orang-orang yang beriman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya.
Jadi lambungnya orang-orang yang soleh terdahulu itu jauh dari tempat tidurnya di waktu malam hari. Mereka senantiasa mengisi malam-malamnya itu dengan berdoa kepada Allah, dengan rasa takut, dengan memiliki harapan yang tinggi, ya, agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan optimisme, yakin, ya, husnudzon kepada Allah bahwasanya Allah mendengarkan doanya, bahwasanya Allah akan mengabulkan doa-doanya, serta mereka bersemangat di siang hari untuk menafkahkan sebagian hartanya. Ya, wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ya. Maka teruslah beramal saleh. Ya. Terus kita beramal saleh dan kita selalu berjuang, ya, berusaha semaksimal mungkin, sekuat kita untuk mewujudkannya, mewujudkan amal saleh itu bersungguh-sungguh di dalamnya, ya. Bahkan ketika selesai melakukan satu kebaikan, kita sambut dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Tadi kata kuncinya, tidak ada waktu-waktu yang kita isi dalam hidup kita kecuali dengan kebaikan dan kebaikan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, ya. Dan fa idza faraghta, dan kalau sudah selesai melakukan suatu hal kebaikan, fansab, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, isi dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah lah kamu harus berharap. Berikutnya ayat yang keempat, ya. Al-Muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dari surat Al-Zalzalah, ya, ayat ke-7, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebiji dzarrah pun, ya, sekecil dzarrah pun, yarah, niscaya dia akan melihat balasannya nanti. Insyaallah ayat ini menjadi pendorong, penyemangat bagi seorang muslim. Bagaimana tidak, Allah sudah menjanjikan tidak ada yang akan terlewatkan. Setiap hal kebaikan sekecil apapun pasti dia akan mendapatkan balasannya, akan ditampakkan balasannya, ya, ditampakkan balasannya. Apalagi nanti di akhirat, ya, yang namanya kebaikan, yang namanya amal-amal, bahkan amal-amal buruk, ya, semua amal yang saat ini tidak terlihat pahalanya nanti berwujud, ya, memiliki wujud, ya, memiliki wujud. Apakah dia berwujud seseorang yang rupawan, kalau itu adalah amal saleh. Bahkan orang ketika di awal malam pertamanya di alam barzakh, ya, orang-orang yang beriman yang banyak beramal saleh akan ditunjukkan, ia akan didatangi oleh sosok yang rupawan, sosok yang enak diajak bicara, dan itu adalah wujud dari amal salehnya ketika di dunia. Jadi akan diwujudkan, ya, dan ini harus kita imani perkara yang seperti ini, ya. Adapun sebaliknya, orang yang banyak melakukan kemungkaran, kemaksiatan di dunia, tidak mau bertobat, lalai, maka akan ditemani dengan sosok yang memiliki rupa yang buruk dan menakutkan. Waliyadzubillah. Baik, tapi di sini faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, tidak ada seorang muslim kecuali, tidak ada hamba Allah kecuali nanti akan diperlihatkan balasannya sedikit pun, ya, sedikit sekecil apapun amalan kebaikannya nanti akan ditampakkan. Maka tidak ada orang beriman itu kecuali pasti semangat ketika mendengar ayat ini. Oh, pasti saya akan melihatnya nanti, ya, pasti saya akan melihatnya. Oleh karenanya Abu Darda pernah mengatakan, jangan pernah kalian meremehkan satu keburukan yang nilainya kecil sehingga kamu melakukannya. Karena ada orang yang seperti ini, menganggap ada perbuatan maksiat, oh ini maksiat yang ringan kok, maka dia melakukannya. Dan jangan pula, kata Abu Darda, jangan pula kau mengabaikan suatu kebaikan yang kelihatannya kecil, kemudian lantas ia meninggalkannya. Ada orang yang menganggap remeh nilai kebaikan itu. Nah, ini kan kebaikan yang terlalu receh, buat apa saya melakukannya. Ingat, setiap kebaikan nanti akan kita mendapatkan balasannya. Kita akan diperlihatkan balasannya. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Setiap senyum kita terhadap saudara kita sendiri, ya, itu adalah sedekah, itu adalah kebaikan. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sadaqah. Setiap kita mengajak saudara kita melakukan kebaikan, mengingatkan saudara kita dari kemungkaran-kemungkaran, itu adalah sedekah, itu adalah kebaikan, itu adalah amal saleh.
amal saleh. Wa irsyadukar ar-rajul fi ardi ad-dhalal laka sadaqah. Bahkan ketika kau memberikan petunjuk kepada orang lain di jalan yang malam-malam dia tersesat, bertanya tempat ini mana alamatnya, oh lewat sana loh ya, ditunjukkan. Itu adalah kebaikan, masya Allah. Menunjukkan orang untuk mencapai tujuannya, itu adalah sedekah, ya, itu adalah sedekah. Masya Allah. Setiap kita menjaga pandangan kita, itu adalah kebaikan. Menjaga pandangan itu adalah kebaikan. Wa imatatuka al-hajar awisyauq, ya, sedekah. Setiap kita menyingkirkan benda-benda yang berbahaya di jalan, menyingkirkan batu-batuan yang menghalangi jalan, kemudian ada duri-duri, kalau sekarang mungkin ada beling, ada paku, kita singkirkan. Itu adalah kebaikan, untuk tidak melewatkan kebaikan-kebaikan yang seperti ini. Kebaikan banyak, bisa sumber kebaikan itu banyak. Di antaranya adalah berzikir. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, habibatani lir-rahman, ya. Tsaqilatani fil mizan, atau kama qala, ya. Ada dua kata yang mudah untuk diucapkan oleh lisan, ya. Kemudian dia itu kalimat itu disukai oleh Allah, ya. Kemudian timbangannya itu sangat berat di hari kiamat nanti. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah, tidak sampai 1 menit kita berbicara itu, melafalkan itu, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kebaikan. Orang banyak menganggap, oh ini kan cuma zikir saja. Ingat, alhamdulillah tamlaul mizan. Satu alhamdulillah saja sudah memenuhi timbangan di hari kiamat nanti. Subhanallah, ya. Rak'atani khafifatani bima tahkiruna wa tanfiluna taziduhuma hadza fi amalihi ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. 2 rakaat ringan bagi orang yang sudah meninggal, ya. 2 rakaat ringan yang banyak dianggap remeh oleh orang-orang, ya. Itu adalah sebagai nilai tambahan. Kalau itu diberikan kepada ahli kubur, ya, maka ahli kubur itu sangat senang sekali dengan itu. Andaikan saya diberikan kesempatan 2 rakaat saja, itu jauh lebih dicintai oleh penghuni kubur daripada dia diberikan dunia dan seisinya. Tidak akan mau dia dunia dan seisinya. Nggak ada nilainya dunia dan seisinya. Lebih baik saya mendapatkan kesempatan nambah 2 rakaat saja. Masya Allah, ya. Maka seorang muslim tidak pernah menganggap remeh, menganggap kecil setiap kebaikan. Ittaqun nar walau bisyaqqit tamar. Bertakwalah kepada Allah, jauhkanlah diri kalian dari nerakanya Allah meskipun dengan berbagi secuil kurma saja. Mampunya cuma secuil kurma, mampunya cuma bisa berbagi air aqua kecil misalnya, ya sudah, ya. Yang jelas ittaqullah walau bisyaqi at-tamar. Jadi semangat kita tidak pernah, orang muslim tidak pernah menganggap amalan-amalan itu meskipun terlihat kecil, ringan, tapi tidak dianggap ringan. Karena kita tidak ada yang tahu dari amal yang mana nanti itu yang bisa menyebabkan kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita butuh banyak amal. Kita tidak tahu, jangan-jangan yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka itu adalah jangan-jangan ketika kita cium tangan ibu kita, itu yang membuat ibu senang, kemudian itu yang menyelamatkan kita dari api nerakanya. Jangan-jangan ketika kita berpamit kepada ayah kita, ayah pamit dulu saya mau pulang, ternyata itu menyenangkan hati sang ayah, dan itu ternyata yang menyelamatkan diri kita dari api neraka. Masya Allah, ya. Jangan-jangan ketika kita mengusap air matanya anak yatim misalnya, sehingga dia merasa senang dengan itu justru yang membuat kita selamat dari api neraka. Bisa jadi kita ketika pernah membantu orang wanita yang sudah tua, tidak, yang sendirian sudah tua, lemah, ya. Kita beri bantuan kepadanya. Kemudian dalam gelapnya malam beliau berdoa untuk kita, dan itu yang menyelamatkan kita dari api neraka. Subhanallah. Tidak ada yang nyangka kita seperti itu. Jangan-jangan kekhusyuan kita di sholat malam misalnya, ketika kita sujud khusyuk, nangis di sana, itu justru menyelamatkan kita dari api nerakanya. Jangan-jangan satu kata subhanallah bihamdi subhanallahil azim, itu yang menyelamatkan kita dari api neraka. Tapi intinya orang muslim tidak pernah menganggap ringan.
Semua hal yang meskipun terlihat kecil, dia bermujahadah, dia bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Tidak mau terlewat sedikit pun. Itulah orang yang diberi iman. Berikutnya ayat yang ke-5. Masih dari surat Al-Muzammil lagi. Ayat 29 disebutkan, qala ta'ala, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Dan setiap kebaikan yang kalian perbuat untuk diri kalian, niscaya kalian pasti memperoleh balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang terbaik di sisinya dan pahala yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang dalam masalah kebaikan yang berlaku adalah sifat rahmat Allah. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang manusia, hambanya Allah, tidak pernah dihitung dengan satu kebaikan. Pasti minimal 10 kali lipat, 10 kebaikan, sampai 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat nilainya. Itulah sifat rahmat Allah. Kecuali kalau kesabaran, ada kesabaran, berarti nilainya tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh, ya, pahala bagi orang-orang yang sabar ketika di dunia, dia akan dapat pahala yang tidak terhingga, tidak ada nilainya, maksudnya tidak disebutkan berapa kali lipatnya karena begitu besarnya. Dan ini tentu menjadi kabar gembira, ya, sekaligus penyemangat bagi setiap muslim untuk beramal saleh, ya. Ketika mengingat ayat ini, muncul energi dalam dirinya, ya, untuk berusaha melakukan amal-amal saleh. Dan dia akan berusaha melakukan itu sebaik-baiknya. Dan dilanjutkan dengan ayat berikutnya, surat Al-Baqarah ayat 273, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan setiap harta yang kau infakkan di jalan Allah, maka sungguh pasti Allah Maha mengetahuinya. Setiap sedekah yang ditunaikan oleh seseorang, setiap apa yang diberikan dengan tangannya kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan, kepada orang lain yang kemudian akhirnya membuat orang lain senang, dia melakukan itu mengharapkan ridho dari Allah, ya, maka ini tidak akan ada yang terlewat dari pengetahuan Allah, ya. Tidak ada satupun infak, satupun sedekah, satupun kebaikan berupa berbagi harta ataupun kebaikan-kebaikan yang lain, tidak ada satupun yang terlewat dari pengetahuan Allah, karena Allah alim, karena Allah Maha mengetahui, ya. Baik, kita masuk berikutnya sekarang. Di sini perkataan Imam Nawawi menyebutkan wal ayat fil babi katsir ma'lumah, dan sesungguhnya masih banyak ayat-ayat yang lain berkaitan dengan berkaitan dengan bab al-mujahadah ini, tapi beliau mencukupkan dengan 6 potongan ayat tadi itu, ya, 6 potongan ayat tadi itu. Sekarang kita masuk ke hadis yang pertama, dan ini adalah sistematika penulisan beliau setelah menyebutkan ayat-ayat terkait bab yang beliau tentukan, kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan itu. Wa ammal ahadits, di antara hadis-hadisnya kita akan membahas yang pertama saja dulu hari ini. Fal awwal, hadis yang pertama disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah pernah berfirman. Berarti ini hadis namanya hadis qudusi, ya. Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka faqad adzantuhu bil harbi, aku nyatakan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Ya. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan padanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil, dan senantiasa hambaku tetap mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah hatta uhibbahu, sehingga membuat aku mencintainya.
Fa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintai hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku menjadi pendengarannya, ya. Aku akan menjadi pelindung terhadap pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjaga pandangannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjaga tangannya untuk selalu beramal saleh. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku akan menjaga kakinya supaya ia menggunakannya untuk kebaikan-kebaikan. Wa in sa'alani la'u'tiyannah, dan kalau dia meminta apapun kepadaku pasti aku akan beri. Wala in ista'adani la'u'idannah, kalau dia meminta perlindungan kepadaku pasti aku akan berikan perlindungan kepadanya. Rawahul Bukhari. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Teks tadi yang kita baca, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku nyatakan perang kepadanya. Siapa wali Allah? Wali Allah dalam definisi yang disebutkan dalam kitabullah menyebutkan ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah mereka yang tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut pada diri mereka, dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu adalah merupakan wali Allah. Dan inilah definisi wali Allah di dalam kitabullah, ya. Jadi pengertian wali itu tidak seperti yang didefinisikan sebagian orang, yakni wali itu diartikan kalau ada orang yang memiliki kemampuan supranatural, bisa berjalan di atas air, bisa terbang, ya, bisa tidak pakai baju tanpa masuk angin, ya. Kan ada yang seperti itu. Ini bukan masuk wali itu, ya, bukan wali yang seperti itu, ya, bukan wali yang seperti itu. Jadi kewalian itu diukur dari apa? Dari nilai keimanan dan ketakwaan, diukur dari keistiqomahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal saleh, dalam menjaga keimanannya, dalam menjaga ketakwaannya kepada Allah. Dan orang-orang tersebut bersungguh-sungguh bermujahadah, mereka itu bersungguh-sungguh bermujahadah untuk beramal saleh di setiap hembusan nafasnya. Itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang sudah bermujahadah untuk menjaga keimanannya, menjaga ketakwaannya, itulah wali Allah. Kalau sudah menjadi wali Allah, pasti dia dapat karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk karomah yang tertinggi, terbagus itu adalah ketika Allah menegakkan atau menetapkan hatinya untuk berada di atas keimanan, di atas istiqomah. Allah teguhkan hatinya. Ini adalah karomah besar ini, ya. Karomah besar. Ya. Tidak ada unsur kesaktian di situ, tidak ada. Tapi Allah memberikan apa? Keistiqomahan dalam dirinya, diteguhkan imannya, maka untuk beramal saleh, ya. Dan ini adalah wali Allah. Dan derajat wali Allah itu bertingkat-tingkat dalam hadis ini tadi disebutkan, ya. Di dalam hadis ini disebutkan ada yang pertama, wali yang pertama itu adalah golongan orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang diwajibkan, yang difardukan kepadanya, yakni orang-orang beriman yang menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan untuknya, yang wajib-wajib saja dilakukan. Ini sudah menjadi wali Allah, dan itu disebut dengan muqtasidun, al-muqtasidun, yakni orang-orang yang mencukupkan diri dengan apa? Dengan amal-amal wajib saja. Ya, adapun yang kedua yakni al-muqarrabun, orang-orang muqarrabun yang berusaha mendekatkan diri dengan lebih dari sekedar melakukan wajib, tetapi diiringi dengan apa? Dengan amalan-amalan sunnah. Ini adalah jenjang atau derajat wali yang tertinggi, ya. Tapi intinya wali Allah intinya adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka dia semakin dekat dengan rahmat Allah. Ketika orang dicintai oleh Allah, maka semakin dekat dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, dia dekat dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dekat dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji dengan ini, masalah ini, ya. Innallaha yudafi'ul ladzina amanu.
Allah pasti membela, pasti melindungi orang-orang yang beriman, janji Allah. Di dalam surat Al-Hajj ya disebutkan, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguh Allah membela, menjadi penolong, menjadi pelindungnya bagi orang-orang yang beriman. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang berkhianat lagi kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah kabar gembira ya, bahwasanya hamba-hamba yang beriman, wali-wali Allah ya, itu akan mendapatkan perlindungan dari musuh-musuhnya ya. Dia akan dilindungi oleh Allah dari musuh-musuhnya, dari orang yang membencinya. Ya. Seperti itu. Kalau kita sudah tahu tentang definisi tentang yakni orang wali Allah. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Maka tadi disebutkan dalam hadis yang pertama tadi itu, man ada li waliyan faqad azantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang padanya. Maka setiap muslim, setiap kita berhati-hati ya, berhati-hati ketika berbuat zalim. Jangan-jangan kita menzalimi wali Allah di situ. Kita tidak tahu, wali Allah tidak bisa diukur dengan label yang disematkan oleh orang-orang. Oh dia waliullah, tidak bisa. Gelar waliullah yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kualitas imannya, takwanya. Ya. Bisa jadi ketika kita menganggap remeh orang yang bekerja kebersihan lingkungan misalnya di jalan-jalan misalnya yang nyapu. Ya. Ternyata dia adalah wali Allah, artinya dia memiliki amalan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu di situ. Kemudian kita meremehkannya, kemudian ada seorang yang menzaliminya. Waliyadzubillah. Hati-hati dengan itu. Makanya masalah menzalimi orang jangan kita melihat dari posturnya, dari gelarnya dan yang lainnya. Ada sebagian orang hanya takut ketika si fulan ini biasa taklim di sini. Oh dia adalah seorang syekh, dia adalah seorang pengajar agama, maka saya takut melakukan kezaliman kepadanya, takut melakukan kezaliman kepadanya. Tetapi tidak takut dengan orang yang lainnya. Terkadang justru orang yang tidak disangka-sangka itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena punya amalan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan orang yang tadi petugas kebersihan itu ternyata sedekahnya kuat sekali yang kita tidak mampu untuk melakukannya. Dia menjadi sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai dia dizalimi oleh muslim yang lainnya, ingat, resikonya besar. Resikonya besar. Keberkahan darinya bisa hilang karena apa? Dia menzalimi wali Allah. Maka kita harus berhati-hati di sini ya. Kita berhati-hati. Nabi mengingatkan masalah ini. Rubba ash'ad madfu'un bil bab lau aqsama 'ala Allah la abarra. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bisa jadi orang yang dari sisi pakaiannya, rambutnya kusut, tidak ada pawakan orang yang ahli ibadah, tidak ada. Dia itu sering diusir dari rumah-rumah orang, dianggap ini orang rendahan. Ya, tetapi ketika ia bersumpah atas nama Allah, Allah pasti mengabulkannya. Banyak orang tidak menyangka seperti itu. Nabi mengingatkan, jangan melihat orang itu dari penampilannya, ya. Jangan melihat orang dari penampilannya. Bisa jadi orang yang terlihat rendah dari sisi kedudukannya di masyarakat ternyata justru tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukannya. Menjadi salah satu dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan sampai kita menzalimi orang-orang yang muslim ya. Khawatirnya kalau itu adalah wali Allah, besar resikonya. Bisa kebaikan, keberkahan yang kita dapatkan selama ini bisa sirna itu, ya, bisa sirna. Dan memusuhi oleh Allah itu adalah termasuk perbuatan dosa besar. Karena sampai Allah mengatakan faqad adzantuhu bil harbi, aku nyatakan perang padanya. Allah tidak menyatakan perang kecuali pada masalah-masalah yang besar, termasuk di dalamnya adalah masalah ribawi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut itu jika kamu orang beriman. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian.
Jadi masalah ungkapan memerangi itu ditujukan terhadap pelaku dosa besar, pelaku riba, termasuk yang ini tadi, memusuhi wali-wali Allah, itu adalah perkara yang besar. Ya. Itu adalah dosa yang besar. Maka seorang muslim berusaha tetap berusaha untuk menjaga dirinya tidak menyakiti orang lain, siapapun tidak disakitinya. Nabi SAW mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Sungguh seorang muslim itu adalah orang yang lidah dan tangannya itu tidak menyakiti orang muslim yang lainnya. Baik, lalu kemudian Rasulullah SAW menyebutkan 2 tingkat kewalian dalam hadis yang kita bahas ini, dalam hadis yang pertama ini. Yang pertama adalah dari redaksi yang berbunyi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diriku kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan baginya. Dan inilah tadi yang disebut dengan al-muqtasid, yakni hamba Allah yang hanya menunaikan perintah-perintah wajibnya saja. Dan sesuatu itu ditentukan oleh Allah, ini sesuatu yang wajib, tidaklah melainkan karena Allah mencintai amalan itu. Allah menentukan 5 waktu sholat itu perkara yang wajib bagi setiap kaum muslim. Kenapa Allah menjadikan itu? Karena Allah mencintai 5 sholat waktu itu, 5 waktu sholat itu. Kenapa Allah memerintahkan wajib puasa Ramadan? Karena Allah mencintai puasa di bulan Ramadan itu. Jadi setiap hal yang diperintahkan Allah berupa kewajiban-kewajibannya itu adalah karena kecintaan Allah terhadap amalan-amalan itu. Kecintaan Allah terhadap amalan-amalan itu. Ya. Oleh karenanya kita bicara tentang amalan yang dicintai oleh Allah. Nabi pernah ditanya, wahai Rasulullah, ya, ayyul amal ahabbu ilallah? Apa amalan yang paling dicintai Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat wajib tepat pada waktunya dilaksanakannya. Itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah. Jadi Allah mewajibkan salat 5 waktu itu karena Allah mencintai amalan salat 5 waktu itu. Namun sayang, sungguh banyak sayang sekali ya, banyak orang yang terbalik dalam melaksanakannya. Orang terkadang fokus pada sholat sunnahnya, justru tidak berfokus pada sholat fardunya. Jadi salah dalam memberikan skala prioritas di situ. Harusnya lebih khusyuknya lebih besar ketika menjalankan sholat 5 waktunya. Ya. Ketika sholat sunnah bisa nangis-nangis, bisa sujud lama, bisa nangis-nangis, bisa berusaha memahami, bertadabbur bisa. Tetapi giliran ketika sholat wajib 5 waktu imamnya membaca, dia justru tidak. Bahkan Al-Fatihah yang dibaca oleh imam itu tidak ditadaburinya, tidak dipahaminya. Hanya fokus kepada nadanya akhirnya ya. Tidak berfokus kepada isi di dalam kandungannya itu. Ya. Maka harusnya ketika sholat isya misalnya atau sholat wajib yang lainnya, maka hendaknya kita posisi dalam kondisi yang betul-betul siap saat itu. Saya melakukan ini betul-betul karena rindu kepada Allah. Saya melakukan ini karena cinta saya kepada Allah. Saya rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya takut kepada Allah. Saya juga berharap setiap apa yang saya baca di dalam salat ini semuanya didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang betul-betul menghadirkan hati dalam menjalankan ibadahnya, termasuk dalam melakukan amalan-amalan wajib lainnya. Ketika puasa Ramadan dia betul-betul siap ya melaksanakannya itu dengan kesiapan ya yang luar biasa ya, dengan kesiapan mental, kesiapan fisik, kesiapan hatinya ya. Demikian juga ketika seseorang mau menunaikan zakat malnya, jadi betul-betul ini karena Allah kasih saya ini adalah saya ingin betul-betul berterima kasih kepada Allah atas pemberian Allah kepada saya selama ini, maka saya bagikan atau saya berikan zakat mal ini ya, seperti itu. Jadi intinya yang pertama di sini al-muqtasid itu adalah wali yang derajat yang pertama ya, derajat yang awal yang pertama, yakni orang-orang yang menjaga, berusaha dengan sungguh-sungguh menjaga amalan-amalan wajibnya dan menjaga kualitasnya. Ya, seperti itu. Berikutnya
Derajat wali yang kedua yang terbaik adalah dalam redaksi disebutkan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku itu setelah melakukan kewajiban yang aku berikan padanya, lalu dia menambahkan, mengiringinya dengan amalan-amalan sunnah. Jadi ketika sudah menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah dengan kesungguhan, ya, kemudian baru dia menambahkannya dengan amalan-amalan sunnah yang menyertainya, ya. Dan ini adalah tingkat kedua dan tingkat tertinggi dari sebuah kewalian. Ini disebut dengan al-muqarrabun, ya, biasa disebut dengan al-muqarrabun, ya. Dan kaum muslimin rahimakumullah, dari apa yang kita bahas tadi, ya, disebutkan, ya, kita bisa menyimpulkan di situ bahwasanya balasan itu sesuai dengan perbuatan seseorang. Ya, ketika dia melakukan kewajiban-kewajiban saja, itu sudah dicintai oleh Allah. Dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Terlebih lagi kalau dia mengiringi kewajiban-kewajibannya dengan sunnah-sunnahnya, ya. Intinya kalau seorang hamba itu cinta kepada Allah, maka Allah pasti mencintainya. Ia rindu, Allah juga semakin rindu kepadanya, ya. Maka apa yang dilakukan oleh seseorang ketika sudah menunaikan salat wajibnya dengan sungguh-sungguh, bermujahadah menunaikan salat wajibnya dengan menunaikan haknya sebaik mungkin, maka hal yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga salat sunnahnya. Banyak salat sunnah, dan di antara salat sunnah yang terbaik, ya, itu adalah qiyamul lail. Dari sisi waktu dilakukannya, ya, itu adalah yakni salat qiyamul lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayu salati afdal ba'dal maktubah, apa salat yang terbaik setelah salat wajib, setelah salat fardu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salat ba'da salatil maktubah as-salatu fi jawfil lail. Salat terbaik setelah salat fardu yakni salat qiyamul lail. Witir itu yang kita bicarakan, itu witir, ya, witirnya, ya. Maka salat malam itu adalah sebagai tempat terindah tentu bagi orang yang ingin berkhulwat dengan Allah. Tempat yang paling nyaman, ya, bagi orang yang mencintai Allah untuk bermunajat kepada Allah, itu tempat yang paling nyaman. Itu adalah laksana taman yang indah, ya, bagi orang-orang yang merindukan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya memang di situ, di waktu malam terakhir, ya. Separuh malam atau sepertiga malam yang terakhir. Karena disitulah Allah turun ke langit dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu ila sama'id dunya, ya. Sungguh Allah setiap malam itu turun, ya. Sulusul lail au syatruh, di sepertiga malam atau di tengah malam Allah turun dan kemudian mencari hamba-hambanya, ya. Hal min taibin fa atubu alaihi, mana hambaku yang bertobat, pasti aku akan terima tobatnya. Hal min mustaghfirin fa aghfirlah, mana hambaku yang minta ampun, aku ampuni sekarang ini, aku ampuni. Hal min da'in fa astajiblah, siapa yang berdoa, doa apa saja pasti aku akan kabulkan, aku pasti akan kabulkan. Hal min sa'idin fa utiyah, minta apa hambaku, apa yang dimintanya, pasti aku akan kasih. Allah janji itu. Dan setiap malam Allah mencari orang-orang seperti ini, ya. Dan itu adalah waktu terdekat. Allah turun ke langit dunia, waktu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktu yang terdekat seorang hamba dengan Allah. Apalagi waktu qiyamul lailnya, dia bermunajat, nangis-nangis di waktu sujud. Ya, sudah di waktu Allah turun ke langit dunia, dia di posisi terdekat dengan Rabb-nya, yaitu di waktu sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi wa huwa sajid. Kondisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memperpanjang sujudnya, ya. Salat malam begitu lamanya sampai kakinya bengkak. Makanya di antara perkataan orang-orang saleh terdahulu, ya, ada sebuah semacam ungkapan, ya, ahlul laili fi lailihim aladzu min ahlil lahwi fi lahwihim. Orang yang menghidupkan malam dengan ibadah, ya, merasakan kelezatan, ya, dalam malam mereka yang lebih nikmat daripada para penikmat hiburan dalam hiburannya, ya.
Walaulal lail ma ahbabtul baqa fid dunya. Kalau seandainya di dunia itu tidak ada waktu malam, ya, saya tidak ingin lagi tinggal di dunia. Jadi orang soleh itu ingin mengungkapkan bahwasanya indahnya hidup di dunia itu karena dia bertemu malam, dan malam itu adalah dia waktu yang terbaik untuk bertemu dengan Rabbnya, waktu yang terbaik untuk berkhalwat dengan Rabbnya, waktu yang terbaik untuk bermunajat dengan Rabbnya. Apa yang kita bisa diisi di waktu malam? Banyak, qiyamul lail, berzikir, dan jangan lupakan untuk membaca Al-Quran. Ya, Khabbab bin Al-Arad, kita mendengar sosok Khabbab bin Al-Arad dulu ketika di masa-masa awal Islam di fase Mekah. Ini orang yang dibakar hidup-hidup oleh orang kafir Quraisy, ya, sampai dari kulitnya itu netes air ke panggangannya itu, tapi dalam keadaan hidup beliau menjaga keimanannya. Demi menjaga keimanannya disuruh untuk kafir, tidak mau. Ini Khabbab bin Al-Arad. Suatu hari ketika bertemu dengan Farwa bin Naufal, ya, beliau memberikan nasihat. Suatu hari mereka berdua berjalan menuju ke masjid, kemudian Khabbab bin Al-Arad memberikan nasihat, in istata'ta, kalau kau mampu wahai Naufal, ya, wahai Farwa, an taqarrab ila Allah Ta'ala, selalu dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innaka lan taqarraba ilaihi bi syai'in ahabba ilaihi min kalami, dan sungguh kau tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Berinteraksilah dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca Al-Quran. Oleh karenanya ada keutamaan tersendiri orang memperbanyak bacaan ayat-ayat Al-Quran ketika di sholat malam. Nabi SAW menjelaskan hal ini, ya. Man qama bi ashri ayatin minal Quran, ya, lam yuktab minal ghafilin. Orang yang membaca di waktu sholat malamnya itu 10 ayat saja, itu tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Waman qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Orang yang membaca dalam qiyamul lailnya 100 ayat, maka dia dicatat sebagai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dapat catatan khusus, ini orang bertakwa, ini orang yang taat kepada Allah. Faman qama bi alfin min ayatin minal Qur'an atau kama qala kutibat minal muqantarin. Barang siapa yang membaca dalam qiyamul lailnya 1000 ayat, maka dia termasuk orang-orang muqantarin. Apa itu orang muqantarin? Itu golongan apa? Orang yang mendapatkan pahala yang tidak terhingga, begitu banyak, berlipat-lipat pahalanya. Jadi itulah kaum muslimin rahimakumullah. Intinya perbanyaklah kita mengisi waktu itu dengan amalan-amalan sunnah setelah kita menunaikan yang wajib. Yang diberikan kekuatan untuk berpuasa, ya, maka isi hari-harinya dengan berpuasa sunnah. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa 3 hari dalam 1 bulan, ya, ada puasa Asyura dan yang lainnya. Isi dengan puasa-puasa itu. Dan yang terbaik tentu adalah puasa Daud bagi yang mampu saja. Sudah diberikan kemampuan puasa Ramadan, kemudian dia punya kekuatan, senang dengan puasa, maka isi waktu-waktunya dengan berpuasa. Demikian juga bersedekah, ya. Isi waktu dengan sedekah ketika mampu. Ketika sudah diberikan kemampuan finansial yang memadai, sudah bisa diberikan, sudah menjadi tamunya Allah, jadi jamaah haji, sudah selesai haji, maka sambutlah haji itu dengan umroh di waktu berikutnya, ya. Tabi'ul hajj wal umrah, ya. Ikutilah haji dengan umrah, karena keduanya itu bisa menghapuskan kefakiran dan bisa menghapuskan dosa-dosa, ya. Dan ikuti umrah dengan umrah yang lainnya jika memiliki kemampuan untuk itu, ya. Kemudian perbanyaklah berbuat baik kepada saudara, kepada kerabat, kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada siapapun, kepada tetangga, ya. Jenguklah saudara kita yang sakit. Kalau ada yang meninggal di antara saudara kita, maka kita rawat sebaik-baiknya jenazahnya, kita mandikan, kita kafani, kita sholati, kita antarkan sampai ke liang kuburnya sana, kita antarkan ke pemakamannya. Nah itu. Dan jangan lupakan, di antara amalan sunnah yang terbaik tentunya dari sekian amalan sunnah yang ada adalah menuntut ilmu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thalabul ilmi. Karena thalabul ilmi, menuntut ilmu, bermajlis, itulah yang menjadi pendorong yang kuat. Pendorong apa? Pendorong keimanan seorang.
iman seorang itu bertambah dan berkurang tergantung dengan ilmu yang dipelajarinya. Maka penting kita mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, fa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintai hambaku kata Allah, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, aku akan menjadi pelindung, aku akan lindungi pendengarannya, aku akan lindungi penglihatannya, dan aku akan melindungi tangannya, aku melindungi kakinya. Ya. Di sini secara harfiah maknanya, secara harfiah, kalau aku mencintai hambaku, aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, dan aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, dan aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang, dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Ini untuk tidak diartikan seperti ini, karena ini adalah kesalahan dalam memaknai hal ini. Banyak orang-orang sufi mengartikan ini seperti istilah manunggaling kawula Gusti. Jadi seolah-olah Allah itu masuk ke dalam diri seseorang. Ini maksud hadis ini bukan seperti itu, ya, bukan seperti yang dipahami oleh sebagian orang-orang kelompok sufi, ya. Jadi Allah masuk ke dalam dirinya, wahdatul wujud, ya. Nah, bukan seperti itu, ya. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, ya. Tidak pernah Allah masuk ke dalam tubuhnya manusia, tidak pernah seperti itu. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah kalau orang dicintai oleh Allah, maka Allah akan menjadi pelindungnya, Allah akan melindungi pendengarannya. Allah tidak membiarkan telinga hambanya itu untuk mendengarkan perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Allah hanya perdengarkan padanya perkara-perkara yang bermanfaat saja, perkara-perkara yang dapat menyadarkan dirinya, perkara yang dapat mendorong dirinya untuk semakin beriman. Kemudian juga matanya, Allah akan menjaga penglihatannya supaya tidak melihat hal-hal yang melalaikan, tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, justru diarahkan supaya melihat perkara-perkara yang dapat menumbuhkan keimanan yang bermanfaat untuk dirinya. Termasuk juga Allah akan menjaga tangannya supaya tidak digunakan tangannya itu untuk mengambil hak orang lain, tidak digunakan untuk merampas harta orang lain, ya. Tetapi diarahkan tangannya itu untuk apa? Untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk bersedekah, untuk berinfak, ya, untuk menolong orang lain dengan kemampuan tangannya. Dan termasuk masalah kakinya, Allah akan menjaga kakinya supaya tidak melangkahkan kakinya hamba yang dicintainya itu dari tempat-tempat yang penuh kemaksiatan di dalamnya. Justru akan dibimbing oleh Allah kakinya itu untuk melangkahkan, untuk melangkah ke tempat-tempat yang mengundang keberkahan dan mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah ungkapan yang indah di sini. Tapi tidak cukup di situ saja. Di antara keutamaan wali Allah yang lainnya di sini, wala in sa'alani la'utiyanna, kalau dia meminta apapun padaku, maka kata Allah pasti aku akan berikan. Wala in ista'adzani la'u'idzanna, kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindungi dia. Ya. Ada penutup di sini, ada sebuah kisah, ya. Kisah di sini tentang Rubayya, ya, Rubayya ibnu An-Nadhr. Ya, jadi Rubayya binti Nadhr ini pernah mematahkan gigi seorang budak perempuan. Kemudian keluarganya tidak terima. Ya, gigi dengan gigi, kalau patah giginya maka yang mematahkan harus dipatahkan giginya. Kemudian saudaranya Anas bin Nadhr, ya, ini saudaranya Anas bin Nadhr ini kemudian mendatangi Rasulullah. Wah Rasulullah, apakah Rubayya nanti akan dikisos ini? Apa giginya akan ditanggalkan juga sebagaimana dia menanggalkan atau mematahkan gigi dari budak saya, orang tersebut. Kemudian Anas bin Nadhr mengatakan, wallahi, ya, wallahi, demi Allah, ya, demi Allah, la tuksar saniyatuha, jangan dipatahkan gigi saudara saya ini, Rubayya ini, jangan, ya, demi Allah jangan lakukan itu. Maka kemudian Nabi SAW menganggap, loh, ini kisos dari Allah, wahai Anas, kitabullah, al-kisos, dalam kitab Allah, dalam Al-Quran itu kisos, gigi dengan gigi, mata dengan mata, berlaku di situ. Tapi kemudian Masya Allah, ya,
sumpahnya Anas bin Nadhr ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, wallahi wahai Rasulullah, jangan dipatahkan gigi saudaraku ini, dan dengarkan oleh Allah. Akhirnya keluarga korban ini ridho dengan apa yang dilakukan oleh Rubaiyah tadi. Ya sudah, tidak usah ditegakkan kisos. Tidak usah ditegakkan kisos, cukup dengan bayar denda saja. Asalnya itu tidak mau keluarganya. Tapi Allah dengar ini. Orang kalau wali Allah bersumpah, berdoa, itu dikabulkan oleh Allah. Keinginannya Anas bin Nadhr ini menyelamatkan Rubaiyah supaya tidak dipatahkan giginya sebagai bentuk kisos karena melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Termasuk juga tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini, Sa'ad bin Abi Waqqas yang terkenal dengan sahabat yang doanya itu makbul, ya. Doanya itu makbul, ya. Suatu hari ketika di masa Umar bin Khattab, ya, beliau itu dilaporkan oleh beberapa orang, ya. Dilaporkan oleh beberapa orang kepada Umar. Wahai Umar, si Sa'ad ini, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini melakukan ini dan ini. Intinya difitnah melakukan keburukan-keburukan. Bahkan sampai ada yang memfitnah bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau sholat itu tidak tenanan, sholatnya itu asal-asalan. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas didatangkan oleh Umar dan ditanya, wahai Sa'ad, ya, orang-orang mengatakan seperti ini, betul tak seperti itu? Enggak, wahai Umar, enggak. Saya tidak melakukan ini dan itu, enggak. Justru saya sholat itu seperti sholatnya Nabi. Kalau sholat Isya saya akan perpanjang ayatnya di 2 rakaat pertama, kemudian saya ringankan di 2 rakaat yang terakhir. Tapi intinya dapat fitnah dan dapat fitnah ini dan itu, ya. Bahkan kemudian Umar mengutus beberapa orang untuk mengelilingi masjid untuk mencari masjid-masjid yang pernah diimami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana pengakuan testimoninya? Ternyata orang-orang mengatakan tidak sesuai dengan yang difitnahkan. Banyakan orang mengatakan enak Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau ngimam itu enak, membuat kita itu nyaman, membuat kita khusyuk. Tapi kemudian ketika suatu hari tiba di masjid namanya Masjid Abs, ada satu orang itu membuat fitnah, ya, membuat fitnah. Kamu tanya kepada saya tentang ini, maka orang itu, ya, orang itu namanya Abu Sa'dah namanya. Ini orang yang memfitnah itu namanya Abu Sa'dah. Karena kamu bertanya tentang aku, tentang kondisi Sa'ad, maka saya akan mengatakan Sa'ad itu orang yang tidak patuh terhadap pemimpin, dan dia kalau membagi harta itu tidak adil, ya, dan intinya dia itu tidak melakukan keadilan di antara kami. Dapat fitnah seperti itu. Maka kemudian hal ini didengar oleh Sa'ad, dan saat itu berkata, saya akan berdoa 3 hal. Allahumma, ya Allah, in kana abduka hadza kadziban, kalau orang yang si Abu Sa'dah ini adalah orang yang berdusta, ya, memfitnah saya, qamariyaan wa sum'ah, dia melakukan itu hanya untuk supaya didengar oleh orang, ya, fa'atil umrah, maka panjangkanlah umurnya, wa atil faqrah, dan jadikan hidupnya selama itu dalam keadaan fakir, wa aridhu bil fitan, dan berikanlah dia fitnah-fitnah ketika hidup yang dengan waktu yang panjang itu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan dengan doa yang doa keburukan di situ. Tidak terima, ya, tidak terima Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini orang yang terkenal doanya makbul ini dari kalangan sahabat ini. Tidak terima. Maka kemudian salah satu orang itu mengatakan, ada bahkan pelakunya sendiri Abu Sa'ad itu ditanya suatu hari, kenapa kau bisa menjadi seperti itu? Asabatni da'watu Sa'ad, saya menjadi seperti ini seperti yang didoakan oleh Sa'ad itu. Dia dalam keadaan tua renta, dalam keadaan miskin, dan dapat fitnah. Saya ini akibat sekarang ini adalah akibat dari doanya Sa'ad itu. Bahkan disebutkan, Abdul Malik menyebutkan, saya pernah melihat si Abu Sa'dah itu, ya, alisnya saking tuanya, alisnya itu sampai menutupi matanya, ya. Tetapi meskipun demikian, innahu la yata'arrad lil jawari fit turuq yakmizuhunna, tapi matanya yang sudah tua renta seperti itu digunakan untuk ngedip-ngedipi perempuan. Masya Allah, fitnahnya di masa-masa tua itu loh, ya. Sudah matanya sampai saking tuanya, matanya sampai gandul-gandul seperti ini, ya, masih godai perempuan di situ, main kedip-kedipan kepada wanita. Subhanallah, dapat fitnah. Doanya saat itu, ya, doanya saat itu. Tapi bahasan kita adalah harus kita berhati-hati, ya, dengan apa?
dengan orang yang dengan wali-wali Allah. Kalau doa pasti mustajab itu. Wali Allah doanya itu mustajab ya. Semoga Allah menolong kita semuanya ya, agar kita bermujahadah, agar kita bisa bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ridhonya. Semoga Allah membimbing kita semuanya supaya menjadi hamba-hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini cukup untuk hari ini ya, kita insyaallah akan lanjutkan pada hari kedua pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.